Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Selamat datang kembali di podcast kita bersama saya Afrianti Aliana. Semoga hari ini kalian sehat selalu dan selalu bahagia. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, terutama bagi mereka yang menjadi anak pertama dalam keluarga. Seringkali kita mendengar anggapan bahwa anak pertama itu adalah sosok yang harus menjadi contoh, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan bahkan harus rela mengalah demi adik-adiknya. Tidak jarang kita sering mendengar kalimat seperti kamu kan kakak, atau kamu harus mengalah kepada adik. Nah, di balik tuntutan tersebut, ternyata ada banyak tekanan dan beban yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Mulai dari ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi, rasa takut mengecewakan keluarga, dan memendam masalah sendiri. Nah, untuk membahas topik yang sangat menarik ini, kita telah menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang istri sekaligus pendidik yang telah memiliki banyak pengalaman di dunia pendidikan. Beliau pernah mengajar di MA Al-Huda Bengkalis, dan pernah menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Sainsku Bengkalis, dan sekarang aktif mengajar di SMP IT Yayasan Ibu Harapan Bengkalis. Mari kita sambut dengan hangat Kak Leni Fitria. Halo Kak Leni. Hai. Mungkin bisa berkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Fitria. Tadi sudah disebutkan oleh presenter kita hari ini ya, Alia, beberapa hal tentang saya. Saya rasa cukup segitu saja. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Leni sudah bersedia hadir dan berbagi bersama kami pada episode kali ini. Kak Leni, topik tentang anak pertama ini selalu menarik karena hampir setiap keluarga memiliki pengalaman yang berbeda. Namun ada satu hal yang sering kita lihat, yaitu anak pertama seolah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Menurut Kak Leni, kenapa anak pertama itu sering mendapatkan tuntutan dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan saudara lainnya? Ini pembahasan yang menarik dan perdebatan yang tidak pernah selesai ya di antara anak pertama, anak kedua yang merasa dihimpit, dan anak ketiga yang kata orang dimanja. Misalnya anak bungsu yang kata orang dimanjakan, kan begitu ya. Nah, kalau menurut saya sendiri, kenapa anak pertama itu seperti penuh tuntutan ya gitu ya, karena ekspektasi orang tua pertama dalam membina rumah tangga gitu kan. Orang menikah ingin punya anak, mereka itu punya harapan-harapan yang saya mau nanti anak saya begini, anak saya begini, anak saya begini. Tapi ternyata setelah anaknya lahir misalnya, ada hal-hal, ada faktor-faktor lain yang membuat apa yang mereka rencanakan dari awal itu belum tentu terwujud semuanya, begitu kan? Belum tentu terwujud semuanya. Sehingga atau seperti ini, dulu orang tuanya menjalani kehidupan yang begini, sekolahnya cuma sampai segini misalnya, atau misalnya sekolahnya adalah orang tuanya sekolahnya tinggi, bagus nih, maka dia ingin anak mereka juga sekolah yang tinggi seperti mereka, atau bahkan lebih gitu. Nah, ketika anaknya telah lahir, mereka mencoba mendidik sedemikian rupa, anak bertumbuh berkembang, tapi mungkin ada hal-hal lain ya, pergaulan anak misalnya, yang membuat anak itu akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua. Dan sementara orang tua tetap terus berharap kepada anak pertama ini, tapi anak ini tidak mau tidak mau menjalani apa yang orang tua inginkan, apa yang orang tua rencanakan. Itu satu. Yang kedua lagi, misalnya anak pertama lahir, anak kedua kemudiannya, dan misalnya rapat misalnya, maka orang tua berharap anak pertama ini yang sudah lebih dulu dibesarkan, yang sudah lebih dulu dewasa, bisa menjaga, membantu, mendidik anak kedua, mendidik adiknya. Sementara kan orang tua kan harus bekerja lebih karena anaknya sudah tidak sendirian lagi. Satu, jadi tanggung jawab terhadap misalnya nafkah ya, atau terhadap
ini terhadap apa nih namanya kebutuhan gitu ya, kebutuhan ekonomi gitu kan menjadi lebih besar karena hadirnya anak kedua. Nanti hadir lagi anak ketiga, maka anak pertama seolah-olah menjadi tumpuan bagi orang tua. Oke, gitu. Next Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Banyak orang yang mengatakan bahwa anak pertama itu memiliki rasa takut gagal yang lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya karena harus menjadi contoh. Nah, menurut Kak Leni, benarkah hal tersebut dan apa yang biasanya menjadi penyebab munculnya rasa takut gagal? Oke. Nah, kalau jawaban template-nya ya, jadi begini. Kenapa anak pertama sering kali merasa takut gagal gitu ya? Karena ini kan dia bukan anak tunggal ya, anak pertama. Berarti akan ada yang kedua, yang ketiga misalnya, yang keempat sampai kelima misalnya. Kenapa kalau melakukan sesuatu dia takut gagal? Bisa jadi itu karena dia merasa menjadi contoh. Atau orang tua sering mengatakan, kamu kan contoh bagi adik-adik kamu misalnya. Maka ketika dia menjadi contoh, dia ingin memberikan contoh yang sempurna supaya adik-adiknya bisa mengikuti dengan baik. Begitu modelnya. Tapi lagi, tadi kan saya bilang, kalau saya seperti apa gitu. Apakah dia terkait dengan terbebani tadi. Apakah saya terbebani untuk memberikan contoh yang lebih baik kepada adik-adik? Bisa jadi iya. Tapi saya tidak terlalu menuntut untuk menjadi sempurna, tidak menuntut diri sendiri untuk menjadi sempurna, dan orang tua juga tidak menuntut saya untuk menjadi lebih baik untuk menjadi lebih baik dan memberi contoh yang terbaik kepada adik-adik saya. Sejauh ini, apakah kami keluarga yang bebas? Ya tidak juga. Sejauh ini kami berbuat sesuai dengan pendidikan orang tua, arahan orang tua, berbuat sebisanya, sebaiknya, dan berusaha tidak mengecewakan orang tua. Begitu. Ke pertanyaan berikutnya, kalau tekanan yang diberikan kepada anak pertama itu terlalu besar dan berlangsung dalam waktu yang lama, dampaknya bisa seperti apa terhadap kondisi mental, emosional, maupun hubungan mereka dengan keluarga? Oke, nah tadi ini sebenarnya berkait dengan apakah keluarga, orang tua dalam hal ini memberikan ruang yang cukup untuk anak berbagi cerita, ya kan? Maka kalau misalnya begitu, tekanan sebesar apapun yang didapatkan anak maupun dari luar maupun misalnya dari orang tuanya yang kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi kalau ada ruang untuk berbagi di dalam keluarga, anak bisa berdiskusi, kan? Atau bisa tak bisa ya macam gitu ya, misalnya gitu kan. Atau tak bisa bu gini, kami mampunya segini. Atau misalnya nanti dicoba dulu semana ya, tapi jangan marah ya, misalnya gitu kan. Tapi anak jadi nyaman bercerita. Nah, apakah tekanan yang besar itu akan memberikan beban mental? Tentu saja akan sangat berdampak pada mental, emosional gitu ya, dan kepribadiannya nanti. Kebiasaan memendam maupun dia anak pertama mau tidak anak pertama itu kayak bom waktu. Memendam masalah itu seperti bom waktu. Ada masanya nanti dia menjadi ada masanya bom waktu ya, ada masanya dia akan meledak itu jadi sulit untuk dikendalikan ya. Jadi memang kalau misalnya usahakan ya, ini udah terlanjur nih, saya itu udah terlanjur jadi orang yang pendiam misalnya, yang selalu menyimpan masalah setiap ada masalah. Karena sebagai anak pertama tadi ya, tidak ada tempat cerita misalnya, dengan adik jadi nggak berani cerita gitu karena udah kebiasaan dari awalnya seperti itu. Cari geng-geng anak pertama, mana tahu bisa mengurangi sedikit beban masalahnya. Oke. Tadi apa lagi tadi ya? Adanya apakah mempengaruhi hubungan keluarga? Yes, tentu saja itu akan mempengaruhi hubungan dengan keluarga. Karena kan tadi sudah misalnya ada masalah nggak mau cerita, jadi kan diam-diaman. Mungkin dia marah nih dengan orang tuanya. Bisa jadi kan marah karena orang tuanya minta begini, tapi dia pendam saja misalnya. Bisa jadi dia marah. Suatu saat
Kalau dia marah-marah terus dong, coba bayangkan apa yang terjadi. Nah, suatu saat nanti misalnya ada masanya dia tidak ingin lagi peduli dengan keluarga, ada masanya tidak ingin lagi peduli dengan orang tua, bahkan tidak menganggap kebaikan-kebaikan dari orang tua tuh ada gitu ya, dilupakan begitu saja, misalnya seperti itu. Oke, next jawaban yang sangat menarik dan sungguh Berbeda. Oke, next. Nah, kita juga sering menemukan anak pertama itu tumbuh menjadi pribadi yang sangat perfeksionis. Dalam artian kadang tidak mau ada kurang satu apapun. Nah, jadi menurut Kak Leni, apakah sifat perfeksionis ini berkaitan dengan pola asuh atau tuntutan yang mereka terima sejak kecil? Dua-duanya terkait. Pola asuh dan tuntutan yang diterima dari kecil itu bisa membentuk kepribadian yang seperti itu gitu. Karena orang tua kan punya harapan besar nih, anak pertama harapannya tuh banyak sekali terhadap anak pertama ini. Mau anak pertamanya begini, nanti saya tuh mau anak pertama saya itu begini, mau anak pertama saya itu bagus dalam hal ini, mau anak pertama itu bagus dalam hal ini. Maka dididiklah anak pertama ini dengan segala cara ya untuk mencapai apa yang orang tua inginkan tadi. Maka secara tidak langsung anak ini pun terbentuk kepribadiannya menjadi pribadi yang perfeksionis gitu. Sebetulnya untuk perfeksionis tuh dia nilai plus atau minus, Kak? Bisa dalam hal-hal tertentu bisa bagus sekali dalam urusan pekerjaan atau menata sesuatu, tapi dalam suatu hal juga bisa jadi hal yang tidak baik juga. Misalnya berteman dengan orang yang ternyata tidak perfeksionis, kan itu dia bisa ini ya, perfeksionis ini dengan adik-adik itu mirip nggak sih? Semua harus susun rapi, misalnya itu semua harus apa, atau segala sesuatu yang dia kerjakan itu harus selesainya misalnya gitu. Maka ketika dia bertemu dengan orang-orang yang tidak mampu seperti dia, bisa jadi akan bisa jadi timbul konflik di antara dia dan temannya gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Ketika sedang mengalami masalah atau tekanan, seringkali anak pertama itu dianggap lebih kuat dan mandiri. Nah, menurut Kak Leni, apakah benar mereka itu cenderung memilih menyimpan masalahnya sendiri daripada bercerita kepada orang lain? Jika iya, mengapa hal itu bisa terjadi? Oke, nah sekali lagi, ini banyak ya kalau kita baca, lihat postingan orang, banyak memang yang menyebutkan hal ini bahwa anak pertama itu seringkali menyimpan masalahnya sendiri gitu. Saya ingin sampaikan dulu pertama ya, ini terkait dengan kepribadian juga ya kan. Nah, kalau anaknya introvert introvert itu bisa jadi disebabkan oleh dari kecil itu ya, dari kecil anaknya jarang diajak bercerita sama orang tua gitu, lingkungannya juga sering tidak membuat dia nyaman untuk bercerita, maka kecenderungan untuk menyimpan masalahnya sendiri itu tidak bergantung pada apakah dia anak pertama, kedua atau ketiga gitu. Itu tergantung ya kepribadian dia gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada kejadian bahwa dia merasa anak pertama itu cenderung menyimpan masalah sendiri. Nah, selain dari lingkungan juga mungkin karena dia tidak ada tempat lain untuk bercerita, ya kan? Dia belum ada teman. Kalau anak kedua, dia ada kakak. Kakak bisa jadi tempat berceritanya, sementara anak pertama mau bercerita kepada siapa? Kalau misalnya orang tua tidak membuka ruang untuk anak pertama berbagi cerita. Begitu. Jawaban yang sangat menarik ya, Kak. Berdasarkan yang sudah Kakak jelaskan tadi, kira-kira apa beban terbesar yang sering dirasakan oleh anak pertama tetapi jarang sekali disadari oleh orang tua maupun lingkungan sekitar? Ini pertanyaan yang sulit untuk saya jawab ya, nggak tahu, mungkin ini tergantung kepribadian masing-masing orang dan tergantung keluarga juga gitu. Kalau misalnya saya sering melihat atau melihat postingan berisi itu tentang anak pertama,
kadang-kadang ada beberapa hal yang saya rasa cocok dengan diri saya gitu, tapi ada banyak hal yang juga ternyata tidak terlalu bener nggak ya kayak gitu gitu. Tadi apa tadi ceritanya? Beban terbesar yang sering dirasakan. Saya merasa saya nggak punya beban besar. Ini serius, tapi serius ya. Adik saya lahir di tahun keempat. Saat saya usia 4 tahun. Kemudian adik kedua lahir itu setahun setelahnya. Adik ketiga itu saat usia saya 8 tahun. Sementara adik keempat itu saya sudah aliyah gitu ya. Apakah saya merasa punya beban terbesar? Seingat saya tidak. Apakah saya membantu mengasuh adik-adik? Iya. Sejak SD itu kan orang tua bekerja ke kebun getah ya, dan saya harus menjaga adik-adik sampai emak pulang dari kebun gitu. Apakah saya merasa terbebani? Sejauh bisa diingat gitu, tidak. Benar, saya memang harus mengasuh, beneran harus mengasuh adik. Tapi sejauh yang diingat, memang rasanya tidak merasa terbebani gitu ya. Sampai sekarang pun, apakah terasa terbebani? Rasanya insya Allah sejauh ini tidak ya. Tapi itu tadi saya rasa ini tergantung kepribadian orang masing-masing dan tergantung dengan keluarga juga. Bagaimana keluarga membesarkan seorang anak dan membuat anak tersebut tidak merasa dibebankan gitu ya, dibebankan terhadap itu sebenarnya saling membantu ya, membantu orang tua sebenarnya kalau dirasa. Jadi gitu. Pertanyaan belum terakhir. Belum hampir terakhir. Oke. Hampir terakhir. Menurut Kak Leni, di mana batas antara tekanan yang sehat dan tekanan yang tak sehat? Oke, tekanan yang sehat dan tekanan yang tidak sehat. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas tentang keluarga ya. Singgung sedikit tadi ya tentang keluarga yang memberi ruang nyaman kepada anak untuk bertumbuh sebenarnya. Nah, itu hal yang penting sekali bagi anak nih. Saya contoh nih, misalnya dulu pas di MTS, pas SD ya, sejak kelas 4 kayaknya saya ranking 1 gitu ya, atau nggak jauh-jauh geser lah 1, 2, 3 gitu aja gitu. Nah pas sampai di MTS waktu itu masih triwulan kalau tidak salah gitu, ranking 7. Lucu kan ya, maksudnya dari SD gitu tiba-tiba MTS kelas 1 catur bulan pertama ranking 7, nggak ditulis lagi di situ gitu kan. Beban nggak? Ternyata keluarga cuma kok dapat ranking 7, dan seingat saya saat itu saya nggak terlalu merasa tertekan gitu ya. Dan setelah itu memang akhirnya karena ini ya, mungkin awal-awal masih menemukan kebiasaan untuk belajar, setelah itu bisa kok mengejar kembali. Tapi ada satu teman gitu yang saya dengar ceritanya kalau ternyata keluarganya menuntut beliau untuk harus selalu ranking pertama. Di saat itu saya juga membayangkan macam kayaknya kasihan ya kalau misalnya terlalu dituntut seperti itu gitu. Saya fine aja tidak dituntut, tapi kita ternyata bisa kok, asal kita punya motivasi sendiri yang bagus ya, bisa kok berkembang dan belajar juga dengan lebih baik gitu, tanpa harus ada tuntutan seperti itu. Jadi bisa dilihat ya, tekanan bisa membuat kita maju, bisa. Contohnya teman tadi, dia tertekan sebenarnya, tapi dia bisa jadi maju gitu. Apakah itu sehat? Itu yang belum tentu gitu kan, itu yang belum tentu gitu. Nah segitu. Oke, terakhir Kak Leni, mungkin ada banyak pendengar kita yang merupakan anak pertama dan saat ini sedang merasa lelah atau terbebani oleh berbagai tuntutan. Nah, pesan apa yang ingin Kak Leni sampaikan kepada mereka, dan apa yang bisa dilakukan oleh para orang tua agar anak pertama itu tetap merasa didukung, didengar, dan tidak memikul beban yang besar? Oke, mungkin pertama suruh keluarganya dengarkan podcast ini dulu. Atau mungkin ya gini ya, itu kemudian bisa cari teman-teman yang juga sama ya posisinya untuk bisa saling berbagi cerita kalau memang berbagi cerita terhadap keluarga dan adik-adik misalnya kurang nyaman begitu.
Nah, selanjutnya buat anak pertama, ya semangat, semangat saja. Nah, Masya Allah sekali ya, dan luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini. Dan yang bisa saya ambil adalah ternyata ini bukan tentang anak pertama, tapi lebih kepada orang tua dan keluarga, pola asuh yang membentuk kepribadian anak pertama tersebut. Karena siapapun orangnya pasti diberikan tuntutan dan juga tanggung jawab. Terima kasih banyak kepada Kak Leni Fitria atas waktu, pengalaman, dan ilmu yang telah diberikan kepada kami di episode kali ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah menyimak podcast kita sampai akhir. Saya selaku host pamit undur diri, ambil yang baik dan buang yang buruk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.